pembahasan beberapa materi mengenai Introduction to General Linguistics. Materi yang pertama adalah fonologi dan fonem. Fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa, bunyi, dan proses terbentuknya dan berubahnya suatu bunyi. Contohnya adalah dalam kata contoh, di beberapa daerah banyak yang menghilangkan huruf H sehingga menjadi kata contoh. Kemudian fonem. Fonem adalah bunyi atau satuan terkecil yang membedakan arti atau makna dalam suatu kalimat. Contohnya di negara Jepang, kata right dan light itu ditulis sama. Kemudian yang ketiga yaitu morphem, bone morphem, dan inflectional morphem. Morphem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Misalnya kata putus, jika dibagi menjadi pu dan tus, bagian-bagian itu tidak dapat disebut sebagai morphem karena tidak mempunyai makna. Kemudian bone morphem. Bone morphem adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri atau selalu melekat dengan kata lain. Sedangkan kalau inflectional morphem itu tidak mengubah kelas kata atau makna, tetapi memberikan tambahan grammar. Contohnya cat menjadi cats. Kemudian yang ketiga, semantik. Semantik adalah studi yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lainnya. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Contohnya berbau. Berbau memiliki makna mempunyai bau. Selanjutnya adalah konotasi. Konotasi adalah makna tambahan dari suatu kata atau ungkapan. Contohnya lubuk hati yang berarti perasaan. Kemudian homofon. Homofon adalah kata yang memiliki lafal dan kata lain yang sama, tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Contohnya dari kata bank. Bank dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan atau peminjaman uang, atau bisa diartikan dengan panggilan dari adik untuk kakak laki-laki. Kemudian materi yang keempat adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar dengan melihat kondisi dan situasi. Kemudian contohnya adalah di sebuah kelas, Dewi duduk di deretan kursi belakang. Lalu Dewi berkata kepada gurunya, "Pak, maaf, saya mau ke belakang." Jadi kata pragmatiknya adalah ke belakang yang memiliki arti sindiran bahwa Dewi ingin duduk di depan. Kemudian yang kelima adalah variasi bahasa. Variasi bahasa yang pertama adalah speech community. Speech community adalah perbedaan tutur bahasa antara pekerja, siswa, teman, dan keluarga. Kemudian yang kedua adalah high and low prestige. High prestige adalah bahasa kelas atas, sedangkan low prestige adalah bahasa kelas bawah. Kemudian yang ketiga adalah language change. Language change adalah sejarah linguistik dan bahasa sosial, atau lebih tepatnya
kata di dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat adalah language contact. Language contact adalah pertukaran bahasa yang ada pada kesenjangan leksi dalam bahasa tersebut. Kemudian selanjutnya ranah sosiolinguistik. Ranah sosiolinguistik meliputi etnis, agama, gender, status, dan umur. Kemudian jenis stilistika bahasa yaitu litosis, allusion, dan hipopora. Litosis adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk meremehkan diri. Contohnya, apalah saya hanya punya handphone kentang. Kemudian allusion adalah rujukan tidak langsung kepada seseorang, peristiwa atau bagian. Contohnya, pahlawan Devisa berjuang untuk menaklukkan rasa takut di tanah orang-orang untuk keluarga tersayang. Selanjutnya hipopora. Hipopora adalah pertanyaan yang diajukan dan dijawab oleh penulis atau pembicara. Contohnya, mana yang kamu pilih antara menjadi orang bijak atau menjadi orang pintar? Kemudian yang terakhir adalah fenomena bahasa. Fenomena bahasa yang menarik yaitu bahasa jaksel atau bahasa gaul. Contohnya, trust issue, deep talk, silent treatment, healthy relationship, dan bromance. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.